Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 14 April 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya, Pak Fajar sama Mbak Lia juga di sini menyetop taksi untuk pergi ke kontrakannya Tante Merlin. Lalu dia juga gak lama kemudian taksi juga datang dan Pak Fajar sama Mbak Lia juga langsung naik taksi dan pergi menuju ke kontrakannya Tante Merlin. Lalu di sini di kontrakan Tante Merlin di sini yang Panopal dia pingsan setelah menolong Nanas sama Junior dan Panopal juga dimasukkan ke ambulan. Lalu supir ambulan juga ngomong kepada warga di sana, pokoknya harus ada yang ikut keluarga dari korban, kata supirnya ambulan. Lalu Nana juga di sini dia juga nggak banyak basa-basi, dia juga saya aja yang ikut, kata Nana sambil dia juga masuk ke mobil ambulan. Lalu mobil ambulan sama Nana sudah pergi. Di sini Tante Merlin sangat shock, dia juga ngomong sendiri, habis semua harta saya, kata Tante Merlin. Lalu di sini juga Bu Ani juga tidak mau Tante Merlin shock dan sedih, dia juga menghampiri Tante Merlin. Lalu Bu Ani juga ngomong kepada Tante Merlin, sementara waktu Tante menginap aja di panti asuhan, kata Bu Ani. Singkat cerita, Bu Ani juga membawa Tante Merlin ke panti asuhan. Lalu di sisi lain gak lama kemudian sampailah Pak Fajar sama Mbak Lia. Pas sampai ke kontrakannya Tante Merlin dia juga sangat kaget karena kontrakannya mamanya sudah habis terbakar. Lalu ada warga melewat dan Pak Fajar juga sama Mbak Lia juga dia nanya kepada warga itu dan warga juga mengatakan semuanya kejadian di tempat itu. Lalu di sini dia juga ngomong kepada Pak Fajar, cuman ada satu laki-laki yang menolong korban itu, yaitu dia juga langsung dibawa ke rumah sakit, kata warga kepada Pak Fajar. Lalu sini Pak Fajar juga menelepon Tante Merlin dan tidak diangkat. Lalu Mbak Lia juga menelepon Nana, tidak diangkat. Lalu di sini Pak Fajar juga dia menelepon Dewa, masih tidak diangkat. Lalu dia juga akan mencari ke rumah sakit terdekat untuk menyusul Nana dan Dewa. Lalu di sisi lain si Brokokroni dia juga masih aprak-aprakan, dia karena tidak punya uang. Tiba-tiba dia melihat mobil istrinya yaitu Silvia, dia juga lari sambil berteriak, tapi tiba-tiba pas mengejar mobil istrinya dia malah kakinya Pak Kojot, dia juga langsung ditotog, dia juga nyuksruk lagi karena kakinya sakit. Lalu si Brokokroni juga berteriak-teriak memanggil istrinya dan Silvia tidak sadar bahwa di belakang suaminya memanggil-manggil dia tetap dia melaju langsung pergi dari tempat itu. Lalu si Brokokroni dia juga sambil dia sakit dia bangun, dia juga akan menuju ke rumahnya si Priska karena tidak jauh dari sana. Lalu di sisi lain di dalam ambulan Nana dia masih melihatin wajahnya Panopal, dia juga sambil dia bilang terima kasih kepada Panopal. Kenapa Panopal segitunya kok dia membela saya, kata batinnya Nana. Tiba-tiba di sini Panopal juga dia mengigau, dia memanggil-manggil Bu Diana. Pas dia mengigau memanggil-manggil Bu Diana, Nana sangat kaget, dia juga ngomong dalam batinnya, kenapa Panopal kok memanggil-manggil mama, kata batinnya Nana. Ada apa ini, kata batinnya Nana sambil memandang wajahnya Panopal. Singkat cerita di sini Nana sama Panopal juga di sini sampailah ke rumah sakit dan Panopal juga langsung ditangani oleh suster. Langsung Panopal juga dibawa ke ruang rawat. Pas Panopal sudah berangkat pergi di sini gak lama kemudian Pasha juga sampai ke rumah sakit itu membawa Dewa. Lalu di sini terlihat Nana juga dia memberhentikan suster untuk membawa Panopal, dia mendengar suara Pasha. Tapi di sini gak lama kemudian Nana juga dia melanjutkan membawa Panopal ke ruang UGD dan Nana juga menunggu di luar. Pas sampai dia menunggu di luar dia juga ngomong sendiri, saya harus mengasih tahu kepada Mas Dewa. Lalu dia juga menelepon kepada Dewa. Tiba-tiba dia sangat kaget dan di sisi lain Pasha juga dia melihat HP-nya Dewa yang bunyi. Tiba-tiba gak lama kemudian Nana datang. Di sini Nana juga langsung ngomong kepada Pasha dan Junior juga dikasihkan kepada Pasha. Ini ada apa sebenarnya Pasha, kata Nana sambil dia sok melihat suaminya terkapar pingsan. Lalu Pasha juga dia sambil menggendong Junior, dia menjelaskan semuanya kepada Nana dan dia juga ngomong kepada Nana, saya menemukan Dewa terkapar di jalan raya, saya harus langsung membawa ke sini, kata Pasha. Lalu di sisi lain terlihat Mbak Lia juga dan Pak Fajar sampailah ke rumah sakit dan juga dia melihat Pasha, Nanas dan
Dewa ada di sana, dia juga langsung menghampiri mereka. Lalu di sini Pak Fajar juga ngomong kepada Nana, dan Pak Fajar sudah ngomong kepada Nana dan dia juga ngomong lagi kepada Pasha. Lalu di sini terlihat Pasha juga menceritakan semuanya kepada Pak Fajar bahwa saya menemukan Dewa di jalan raya kayak habis dipukulin. Lalu di sini Mbak Lia ngomong kepada Nana, yang menolong kamu tadi siapa? Laki-laki yang masuk rumah sakit, kata tetangga kamu, kata Mbak Lia. Di sini Nana juga dia ngomong kepada Mbak Lia, yang menolong saya itu adalah Pak Nopal. Saya kalau nggak ditolong sama Pak Nopal, saya tidak akan selamat sama junior dari kepungan api, kata Nana kepada Mbak Lia dan Pasha dan Pak Fajar. Singkat cerita, Pasha juga ngomong kepada suster, sekarang silakan bawa Dewanya buru-buru ditanganin suster, kata Pasha. Lalu Dewa juga langsung dibawa ke ruang rawat. Di sini pas Dewa langsung dimasukkan ke ruang rawat dan Nana sama Pasha dan Pak Fajar, Mbak Lia juga dia menunggu di luar. Gak lama kemudian keluarlah dokter. Lalu di sini Nana juga ngomong kepada dokter suruh ditangani suaminya dengan semaksimal mungkin, kata Nana kepada dokter. Lalu Nana sudah ngomong itu kepada dokter. Dokter juga ngomong kepada Nana, ya saya akan menangani pasien ini. Saya akan masuk dulu ke dalam, kata dokter. Pas dokter sudah masuk ke dalam, di sini mau merawat Nana. Gak lama kemudian di sini keluarlah dokter yang merawat Pak Nopal. Lalu di sini dokter yang merawat Pak Nopal juga dia ngomong kepada Nana, siapa keluarga dari korban ini Pak Nopal, kata dokter kepada Nana, saya dokter yang membawa Pak Nopal ke sini. Bagaimana keadaan Pak Nopal? Keadaan Pak Nopal sangat kritis, kata dokter kepada Nana. Di sini juga dokter sudah mengasih tahu kepada Nana, dan di sini Nana juga ngomong kepada Pak Fajar sama Pasha, segitunya benar Pak Nopal sekarang kritis, ini bagaimana, kata Nana kepada Pasha sama Pak Fajar. Lalu di sini terlihat Pak Fajar juga dia dalam hatinya ngomong, apakah sebaiknya saya terus terang kepada Nana, ngasih tahu kepada Nana bahwa Pak Nopal itu adalah ayah kandung dirinya, kata batinnya Pak Fajar. Pas Pak Fajar mau bicara kepada Nana, mau dikasih tahu, tiba-tiba Nana ngomong lagi kepada dokter, bagaimana kalau saya mau membesuk Pak Nopal, kata Nana kepada dokter. Silahkan tapi jangan rame-rame, cuma satu orang aja, kata dokter kepada Nana. Dokter sudah ngomong gitu kepada Nana, dokter juga pergi dari hadapannya Nana. Di sini Pak Fajar juga dia mau mengasih tahu kepada Nana bahwa Pak Nopal itu ayah kandungnya. Nananya keburu masuk ke ruang UGD untuk membesuk Pak Nopal. Lalu di sini Mbak Lia juga langsung membalikkan badan dan nanya kepada Fajar, apa mas yang mau dikatakan sama Nana tadi, kata Pak Fajar. Enggak ada apa-apa, kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Lalu di sisi lain Nana juga sampailah ke ruang rawatnya Pak Nopal dan dia juga melihat wajah Pak Nopal yang masih belum sadar, masih terkapar pingsan. Dia juga berterima kasih kepada Pak Nopal. Lalu junior yang ada di gendongannya dia kayak mau memeluk kakinya yaitu Pak Nopal dan tangannya juga memegang tangannya Pak Nopal. Tiba-tiba tangannya Pak Nopal dia bergerak dan Nana juga memanggil dokter dan dokter juga langsung memeriksa Pak Nopal. Lalu dokter juga sudah memeriksa Pak Nopal. Dia ngomong kepada Nana, alhamdulillah Pak Nopal sudah stabil lagi, kata dokter kepada Nana. Nana juga sangat senang mendengar berita itu bahwa Pak Nopal sekarang sudah mulai stabil lagi dan dia juga sudah mulai bisa dirawat di ruang rawat, kata dokter. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 14 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo, lopati soledad karena memintas Buddha.
Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih.